perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 15. Saya Setio Nugroho, CGP dari SMA 15. Saya Khairul Rozak, CGP angkatan 7 instansi SMA Negeri 15. CGP angkatan 7 dari instansi SMA Negeri 15. Saya Windarno, CGP angkatan 7 dari SMA Negeri 15. Saya Isoleh Haton, CGP angkatan 7 dari SMA Negeri 15. Salam hebat, Dwi Wayuningsih, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 15. Menyampaikan beberapa pertanyaan pengalaman praktek pemimpinan pembelajaran yang bernilai nilai-nilai kebajikan kepada Bapak Kepala Sekolah kami, yaitu Pak Sohiki, sebagai Kepala Sekolah SMA 5. Di sini ada Bapak Pengawas, Bapak Nuryadi. Monggo nanti bisa kita lihat dan kita saksikan hasil dari wawancara kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir ya? Terakhir dewa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, mohon izin saya di sini Dimas Bayu Haji Putranto sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang sudah hadir Pak Solikin SPD MPD Kepala SMA Negeri 1 Demak. Jadi mohon izin Pak Solikin, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Tetap semangat lagi. Sehat juga. Sehat Pak. Puasa. Walaupun puasa kita tetap semangat dalam menjalankan tugas Pak. Amin. Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Jadi di penggerak sendiri ada tugas Pak, yaitu mewawancarai kepala sekolah di sekolahnya untuk menggali kemudian belajar bagaimana kiat-kiat sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dalam ini kaitannya sebagai tugas modul 3.1 yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral. Jadi di dilema etika ini di tugas kami ada beberapa keputusan-keputusan yang mungkin dalam pengambil keputusannya perlu banyak pertimbangan sekali. Dalam hal ini keputusan yang benar lawan benar. Ini panjenengan sebagai kepala sekolah yang cukup panjang track recordnya dari SMA Negeri 1 Dempet lagi. Kemudian SMA Negeri 2 Meranggen dan di sini SMA Negeri 1 Demak. Nah ini saya pengen belajar Pak dari panjenengan untuk dari putusan yang diambil oleh pemimpin ini bagaimana cara mengidentifikasinya. Ya, pertama mengidentifikasi itu ya kita cari tingkat kebenaran masalah. Kita koordinasi. Kalau perlu kita panggil untuk wawancara ya kita panggil. Atau mungkin kepala sekolah yang dekat atau proaktif ke sumber masalah kita adakan. Mungkin bisa pengamatan, bisa wawancara, bisa tanya jawab dan lain. Itu di satu sisi supaya informasi itu tidak salah atau betul-betul valid kebenaran. Setelah itu baru kita adakan koordinasi. Kepala sekolah itu tidak bermain sendirian, ada pembantu, tapi pihak lain yang terlibat. Bahkan kalau masalah besar melibatkan eksternal ya harus kita koordinasikan dengan pihak eksternal dan seterusnya. Setelah fit masalah itu benar, baru kita ya lagi-lagi kita koordinasi untuk kita ambil. Baik, di sini pemimpin itu sebagai leadership hadir untuk semuanya, yaitu merangkul semua baik dari stakeholder dari sekolah itu sendiri, dari tingkat atas kepala sekolah lokal sampai dengan guru maupun sampai tingkat tenaga kebersihan atau para pekerja, jadi bersinergi untuk bisa menyatu dalam suatu visi misi. Jadi dalam identifikasi tadi menarik Pak. Kemudian Bapak sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah, dasar-dasar yang panjenengan pakai dalam mengambil keputusan tersebut bagaimana? Ya dasarnya ya ilmu kepemimpinan itu kan kita mengambil keputusan satu
tingkat kebenaran informasi harus benar dulu. Benar dari sisi informasi, benar dengan regulasi yang kita jadikan pijakan. Yang kedua nilai kebermanfaatan. Semakin tinggi nilai manfaat, semakin kita utamakan. Yang ketiga, tingkat risiko. Kita kenal adanya manajemen risiko. Kita ambil keputusan yang tingkat risikonya paling kecil. Di satu sisi tadi tingkat kebermanfaatannya paling besar. Yang berikutnya daya dukung. Bagaimana keputusan yang diambil, bagaimana daya dukungnya. Daya dukung itu misalnya sasarannya memungkinkan atau tidak, pembiayaan memungkinkan atau tidak, SDN-nya mendukung atau tidak, kemudian keterterimaan yang berdampak pada keputusan itu bagaimana. Yang terakhir, implikasi pada pencapaian visi misi sekolah. Sehebat apapun keputusan itu kalau tidak ada implikasi sama sekali pada visi misi sekolah, ya okelah kita kesampaikan. Dan jangan lupa visi misi sekolah itu pusatnya adalah peserta didik. Jadi yang kita kedepankan ya berpusat pada peserta didik. Menarik sekali Pak, ini seperti dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Pak, yaitu Iya. Berorientasi atau berpusat kepada peserta didik. Karena kita sebagai tenaga pendidik berorientasi kepada peserta didik, bagaimana karakter tersebut ditumbuh kembangkan agar Iya. ini menarik sekali dalam panjenengan mengambil dasar-dasar tadi, mengutamakan poin kebenaran. Iya. Kebenaran itu yang tertinggi sebagai dasar dalam penentuan poin utama. Iya. Jadi kemudian setelah menentukan dasarnya, kemudian panjenengan sebagai pemimpin langkah-langkah atau mungkin tahapan-tahapan yang harus dilalui panjenengan bagaimana Pak? Ya, satu yang jelas menemukan masalah dulu. Kebenarannya kita yakini. Yang kedua kita merenung. Kita merenung mungkin hasil perenungan, hasil kontemplasi kita ada petunjuk. Atau ya kita sebagai orang beragama yang minta petunjuk sama yang di atas. Karena kita tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa bimbingan. Setelah merenung, kemudian kita koordinasi. Jangan sampai keputusan apapun tanpa koordinasi. Koordinasi baik kepada para pembantu kepala sekolah dengan teman kerja komite, tenaga administrasi, eksternal maupun internal maupun eksternal dan seterusnya. Baru setelah dicari benang merah satu keputusan, baru kita floorkan keputusan. Nah, di sini saya banyak belajar Pak, ternyata langkah-langkahnya cukup panjang Pak. Jadi memang Tidak ketika langsung benar. cukup atau tiba-tiba. Iya, tiba-tiba. Kadang-kadang mungkin ada beberapa pihak yang mungkin menganggap bahwa keputusan secara spontan, dan padahal sudah melalui proses yang sedemikian rupa, proses tersebut. Bisa jadi untuk hal-hal yang sifatnya darurat spontan memang iya. Memang harusnya ini ini harus diatasi. Kalau tidak diatasi sekarang maka tidak bisa. Ada yang harus melalui proses waktu yang relatif lama. Tergantung tingkat ketermendesakan masalah. Jadi mengidentifikasi masalah atau mungkin kasus tersebut harus segera cepat. Kemudian ada beberapa yang membutuhkan koordinasi, kemudian membutuhkan mungkin sumbangan dari seluruh pihak, dari tingkat atas maupun sampai tingkat bawah. Nah ini kemudian Pak, tentunya dalam metode ataupun langkah-langkah panjenengan tempuh tadi memiliki tantangan Pak. Mungkin tantangannya ada beberapa pihak yang mungkin kurang bisa menerima atau mungkin dalam mengambil keputusan mungkin ada kok seperti ini Pak ya putusannya, mungkin ada bisa diceritakan. Sudah pasti. Bahkan sebagus apapun sebuah keputusan itu ada pihak-pihak yang kurang bisa menerima, atau bahkan tidak bisa menerima. Pasti ada reaksi, dan reaksinya itu pasti tidak menyenangkan kepada pengambil keputusan. Dalam hal ini kepala sekolah itu sudah biasa. Bahkan Pak Bayu, kadang seorang pemimpin menghadapi hal begini. Orang yang merasa teruntungkan dari keputusan, dia hanya diam saja, tidak pernah sampaikan ungkapan terima kasih. Tapi orang yang merasa tidak teruntungkan, Pak So tidak pakai kata dirugikan, tidak teruntungkan, dia langsung memberikan reaksi. Bahasa lebih ekstrimnya menyerang. Kalau menyerang secara intelektual, secara akademik, oke.
kadang menyerang secara pribadi. Padahal pribadi itu adalah ranah privasi, ranah rahasia lah, gitu, yang harus dijaga oleh semua. Itu ini Pak Benny calon pemimpin guru penggerak di estimasikan menjadi calon pemimpin harus siap secara mental untuk hadapi itu. Ya, ini menarik sekali Pak. Ternyata sebagai seorang pemimpin harus bijaksana bagaimana mencikapi yang sesuatu pihak yang kurang bisa menerima tadi yang bahasa Ya. Pak Panjenengan nih. Ada yang sudah bisa menerima diam saja, tapi mungkin harus bisa mengayomi keseluruhan Ya. agar tercipta suasana lingkungan yang baik dalam sekolah tersebut. Nah, Bahkan kemudian- tambahannya dalam hal tertentu kita mengesampaikan kebutuhan secara individu, tapi kita lebih ke lembaga. Karena kalau keputusan kita cari pertimbangan per individu kadang tidak ketemu. Yang endingnya nanti yang tidak teruntungkan tadi reaksinya negatif. Ternyata saya banyak belajar sekali Pak, ternyata seperti itu Pak, dinamika dalam pengambilan keputusan di lingkup sekolah itu sendiri, karena mungkin banyak sekali Pak ya karakter-karakter yang Iya. ada dalam warga sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah, kemudian dari sampai tenaga kebersihan tadi yang bermacam-macam sekali harus. Dan catatan ini tambahannya, semua yang ada di SMA 1 Rumah itu penting. Ini saya sering briefing anak-anak hobi sekarang tidak ada ini, kemudian pada semua itu penting. Jangan menganggap dirinya tidak penting. Jangan menganggap kepala sekolah paling penting, bukan. Kepala sekolah penting, tugas kebersihan penting, administrasi penting. Jadi semua memiliki tanda petik penting. Cuma pentingnya pada posisi yang Masing-masing berbeda. berbeda. Sekali lagi, jangan pernah menganggap dirinya tidak penting. Semua itu penting. Nah, ini seperti yang saya terapkan di filosofi olahraga Pak. Ternyata Ya. dalam suatu tim olahraga itu bukan hanya kapten tim saja yang berperan penting, ternyata dari semua lini itu berkontribusi untuk menciptakan suatu tim dan harus mencapai kemenangan Pak. Harmoni. Harmoni Kalau yang dalam seni kompak. musik, Iya. harmoni. Dalam olahraga itu kompak Pak. Baik Ya, kompak. mungkin dalam sepak bola misalkan ada posisi back, kemudian posisi menyerang, bertahan, Betul. semuanya walaupun dalam kepemimpinan ada kapten, tentunya Iya. itu adalah Dan suatu tujuannya, kebutuhan. goalnya tadi Iya. satu. Ya, satu yaitu yang dinilai adalah timnya, bukan Iya. seseorang yang menggolkannya. Mungkin Iya. ada beberapa orang yang mengambilkan, oh ternyata yang menggolkan ini, ternyata yang menang dan timnya itu sebagai suatu bentuk mungkin lembaga atau tim itu Iya. sendiri. Nah, dalam penyelesaian tadi mungkin Panjenengan punya jadwal-jadwal khusus Pak, mungkin ada waktu-waktu Panjenengan dalam menyelesaikan masalah itu bagaimana Pak mengaturnya? Kita lihat tingkat masalah itu. Kalau masalah besar memang kita jadwalkan. Kalau melibatkan pihak eksternal, melibatkan komite, itu kita jadwalkan. Tapi kalau masalah kecil internal, mungkin jadwal tidak seketat kalau melibatkan pihak eksternal. Ya, maksudnya jadwal itu kalau berhubungan dengan guru ya jangan sampai ada koordinasi ketika guru melaksanakan kewajibannya mengajar. Kita cari selasa. Guru waktunya longgar, kepala sekolah waktunya longgar, baru kita adakan itu. Makanya ada sesuatu yang kita jadwal, ada sesuatu yang bisa spontan, tergantung masalah yang kita Yang hadapi. dihadapi Pak, Iya. sendiri kan berbeda-beda konteksnya. Bahkan ada yang segera harus diambil keputusan, Iya. ada yang bisa Membutuhkan waktu. diulur waktu. Oke, Pak. Nah, dalam pengambilan keputusan sendiri, mungkin dalam perjalanan Panjenengan sebagai seorang kepala sekolah, mungkin ada beberapa faktor-faktor yang mendukung Pak. Mungkin Panjenengan yang sebagai pendukung atau aset gitu. Banyak sekali pendukungnya. Suatu pendukung utama itu SDM, sumber daya manusia, kompetensi. Sebaik-baik tugas itu diberikan kepada ahlinya, kepada orang yang kompeten. Tapi kadang ada pihak kompeten tapi tidak bersedia. Maka yang paling bagus ya mampu dan mau. Siap ya. Mampu dan mau, punya kompetensi tapi juga mau. Jadi pertama SDM, yang kedua daya dukung yang lain, sarpa. Mungkin tidak itu dilaksanakan dengan daya dukung sarpa yang ada. Kemudian pembiayaan, daya dukung dana ini penting. Iya Pak. Jadi nomor Oh, video. iya. Jadi sehebat apapun kegiatan memiliki dampak manfaat yang luar biasa, tapi daya dukung biaya minim apakah tidak ada kan
mengalami kesulitan yang luar biasa, bahkan bisa-bisa gagal dilaksanakan. Jadi kita adakan analisis dari sumber daya dukung ya Pak. Jadi Pak, untuk yang memasuki babak akhir Pak, ini dari permasalahan tadi dari modul di calon guru penggerak modul 3.1 ini mengenai dilema etika. Dari yang panjenengan selesaikan itu apa yang mungkin panjenengan dapat petik dari pengambilan keputusan yang walaupun itu adalah benar lawan benar Pak. Ini dilema etik. Dilema etik. Karena etika itu urusannya hati. Etika itu urusannya bukan pandai tidak pandai. Etika itu urusannya bukan benar dan salah. Tapi etika itu urusannya baik dan tidak baik. Itu etik. Kalau logika benar salah. Kalau estetika itu bagus tidak bagus. Kalau etik itu buruk atau baik itu baik tidak baik. Untuk siapa? Ya untuk semuanya. Untuk orang yang kita hadapi atau untuk diri kita sendiri. Maka ini harus kita tanamkan pada diri kita juga kepada peserta didik kita. Satu peribahasa ya dari Pak Soleh. Jangan pernah berharap sapu yang kotor bisa membersihkan. Kalau Mas Benar sekali, tahu. Sapu yang kotor tidak bisa membersihkan. Kalau kita berharap anak didik kita memiliki akhlak yang mulia sesuai visi misi kita. Kalau kita saja tidak punya akhlak mulia, jangan pernah berharap. Iya, Maka dimulai dari diri kita. Kita punya akhlak yang mulia, baru meneruskan itu kepada peserta didik kita. Kalau sejatinya pusat pembelajaran itu anak didik kita, tapi justru dimulai dari guru. Iya, mindset mengajar dimulai dari guru. Kalau guru mindsetnya masih pola lama, ya jangan pernah berharap pola-pola baru bisa dilakukan. Benar sekali. Banyak sekali yang belajar Pak, ternyata memang dalam pengambilan keputusan itu dimulai dari diri kita sendiri. Sebelum ya seperti berusaha, sebelum kita mendisiplinkan orang lain, kita harus menengok diri kita. Mungkin dalam keseharian dalam kita mendidik atau mengajar di kelas, kalau kita misalkan peralatan atau mungkin atribut belum lengkap, kita mengingatkan kan ada itu Pak. Nah, jadi banyak sekali terima kasih Pak. Jadi pertanyaan terakhir Pak, jadi mungkin panjenengan bisa memberikan pesan kepada kami atau saya sebagai calon guru penggerak untuk kedepannya. Ya. Pertama, Pak Sol sampaikan selamat kepada calon guru penggerak, karena guru penggerak diestimasikan menjadi calon pemimpin yang kelak akan memegang estafet kepemimpinan. Siapkan secara mental, secara psikis, karena bagaimanapun pemimpin itu sebagus apapun pemimpin, ada pihak yang kurang berkenan atau dikasih. Dan sebagus apapun keputusan, tidak serta-merta yang teruntungkan tadi mengucapkan terima kasih, tapi sebaliknya yang tidak teruntungkan justru memberikan reaksi negatif. Dan itu semua harus kita hadapi. Karena itu Pak Bayu dan kawan-kawan yang bergabung di guru penggerak siapkan secara mental. Dan kata kuncinya tadi sudah saya sampaikan di wawancara sebelumnya, Kulukur Raim, Kulukur Mas'ulun Ar-Rakyat. Ya, diri kita adalah pemimpin dan pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban. Demikian saya kira. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan, pelajaran berharga kepada kami calon guru penggerak yang mungkin akan kami terapkan ke depannya Pak sebagai bekal nanti dalam Terima kasih kembali. Mudah-mudahan sukses. Demikian wawancara saya dengan Pak Solikin selaku SMA Negeri 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 5. Saya Setio Nugroho, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Demak. Saya Dimas Bayu Haji Putranto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1. Saya Winarno, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1. Saya Solehaton, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1. Salam hebat
dari Dwi Wayuningsih angkatan CGP angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Saya Khairul Rozak, CGP 7, instansi SMA Negeri 1 Demak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan praktek wawancara pembinaan pembelajaran basic nilai-nilai kebajikan bersama dengan Bapak Sultono SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 25. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Sul, mohon maaf ya waktunya. Sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Mohon maaf Pak, dari waktunya yang di sini sebagai CGP angkatan 7 Pak. Ini yang sesi terakhir Pak, mungkin sesi yang panjang sekali dari 6. Itu terakhir ya? Iya terakhir saya dari 6 tadi. Masih ada lagi pertemuan lagi nanti ya? Ada. Ini mohon maaf, saya ada tugas dari modul 321 mengenai pengambilan keputusan pemimpin berdasarkan nilai kebajikan ini. Saya. Jadi dari SMA 1 sudah berapa tahun? Setahun ini ya? 8 82 alhamdulillah sehat ya keluarga ya. Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Iya. Itu beberapa kali masuk peringkat terus lagi lolos ini ya. Iya. Bagus ya. SMA 1 berterima kasih orang-orang terlibat ini. Terima kasih. Oke, gimana tugas siapa mau? Jadi Pak ini mengenai pengambilan keputusan Pak. Panjenengan sebagai pemimpin di SMA Negeri 2 saya juga sudah mengenal Pak Sun di SMA Negeri 1 Bukan Pak. Iya. Alhamdulillah masih sehat semangat Pak. Alhamdulillah. Masih berolahraga Pak. Alhamdulillah. Masih Pak. 3 kali Pak saya. 3 kali seminggu. Badmintonnya malam. Semangat Pak. Jadi walaupun sudah memasuki Iya. usia purna Bisa Pak, tua ya Pak. tetap semangat menjaga Iya. kesehatan dan Iya. kebugaran Pak. Nah ini kembali ke topik Pak. Jadi mengenai identifikasi Pak. Selama panjenengan sebagai kepala sekolah itu mengambil keputusan baik mengidentifikasi mengenai beberapa poin yaitu yang berhubungan dengan dilema etika. Artinya ada benar lawan benar. Mungkin panjenengan sebagai kepala sekolah saya bisa belajar banyak mengenai keputusan panjenengan. Saya pernah baca buku apa itu bagus apa penyelesaian masalah yang bagus itu dua buku. Pertama identifikasi masalah, pengaturan jadwal. Begitu jadwal itu sudah resmi ya, misalkan itu mengatur dalam mindset kita, terus menguatkan apa itu kubu yang sesuai harapan kepala sekolah, misalkan berpihak pada siswa, terus menetralkan masalah, terus kolaborasi ada semacam itu Pak. Jadi tapi ujung-ujungnya kepada anak. Jadi menguatkan gitu pada orang yang mendukung kita gitu. Tapi tidak mengizinkan yang ini karena tadi pada kode api kalau jenengan punya anak buah mikir apa yang menunggu berbangga Pak gue tak masuk diskusi terus itu mah dibenehi ngono kae malah nek diperbolehkan aturannya enggak boleh. Nah ini menarik sekali Pak. Jadi panjenengan menekankan tadi keluargaan kebersamaan Pak. Iya, kebersamaan dalam filosofi olahraga juga pun itu ketika Pak lagi apa macam namanya olahraga Pak? kompakan kebersamaan. Oh, jadi iya. bukan hanya mengambil keputusan itu kapten Pak. Iya, melibatkan seluruh iya. Komponen dalam suatu permainan Iya. sepak bola seperti ini. Karena dalam kolaborasi tadi panjenengan sebagai pemimpin tentunya memperhatikan berbagai dasar-dasarnya Pak dalam sebelum menuju ke keputusan. Iya. Mohon bisa diceritakan. Iya. Tadi betul dengan sekolah ini saya bukan ada Superman, nggak ada Superman, adanya super tim. Iya. Bersama kita hebat, bersatu kita kuat. Nah, ketemu aku ini senang Pak. Tapi bukan slogan loh Pak. Iya. Ikhlas Pak. Kelas. Cuma proyek kepalingannya lulus ikhlas. Iya ikhlas ya. Nah untuk itu kalau tadi Pak dasar-dasarnya sudah kita menanamkan contoh keteladanan. Kita ngomong orang lakon aja dilakoni aja jelasin Pak. Ini jargon ini. Jadi saya ngomong harus memang dilakoni dan punya komitmen. Jadi bagi kita ya tadi apa itu informasi gitu ya. Kita menerima informasi, mengelola informasi, koordinasi,
perlu menjaga komitmen konsisten dan kebersamaan. Menarik sekali Pak. Jadi mengutamakan tadi komitmen. Pak. Iya, komitmen. Sekarang komitmen. Iya Pak. Karena Saya beli ini Pak ya, oke. Iya. Pakai gampang duitnya, tapi ra di rumah mati karena komitmen apa gunanya. menjadikan sebagai satu nilai-nilai yang Nah, kalau saya pesan untuk jenengan SM1 ya, tolong Pak, nilai kebersamaan kawan-kawan itu dalam jangka tetap dikuatkan, karena kepala sekolah murid rasul, sebenarnya kebersamaan kawan-kawan. Maksudnya sebagai tantangan saya pribadi sebagai calon guru penggerak untuk menguatkan dari mulai dari tanpa diskus-diskuskan mungkin ada guru senior, ada guru baru, saya juga ada mungkin ada rasa sungkan juga ya kita bagaimana cara kita membaur kemudian menciptakan suasana yang harmonis Pak. Pokoknya tidak ada kata tidak. Yes. Nggih Pak. Siap. Nggih. Siap. Soalnya nggih abe nek keliru abe guyu ngono wae beres Pak. Nah, kowe jenengan ning dine bocah-bocah ketampa kabeh. Nah ini untuk yang berikutnya Pak, mungkin dalam pengambilan suatu masalah kemudian dengan menentukan suatu keputusan tentunya ada tantangan Pak. Tantangannya mungkin ada dari berbagai pihak, mungkin ada yang pro, ada yang kontra, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, sikap Panjenengan bagaimana? Oke. Tantangan tetap ada, terutama yang kontra itu harus kita perhatikan Pak. Artinya nyelehke duduknya perkara. Jadi karena seperti ini, jadi biar tahu seperti apa. Dulu waktu saya masuk di Bunda kan saya tes gitu, karena keliru Pak, ada masalah ini, wah ini beratnya saya tes gitu. Tapi harus saya nyontoni. Ternyata itu bagus Pak. Kalau kepala sekolah menyontohi semuanya ikut semuanya. Nah, itu kan seperti itu. Tapi ya tegas itu Pak. Suatu ketika ada tegasnya gitu. Tapi ya gitu. Tegas memes Pak. Iya, tegas memes itu apa bahasamu Pak? Tegas memes kayak. Jadi saya belajar dari Panjenengan tegas tapi harus humanis Pak. Iya. Humanis terhadap keseluruhan baik dari tingkat kepala sekolah, wakam dari yang paling bawah yaitu tugas kebersihan harus saling mengayomi Pak. Ya. Terutama Pak sing tugas kebersihan itu perlu perhatian itu, kasihan. Tentunya ini komunikasi yang baik, menjalin komunikasi ini kan memang tidak harus misalkan ada yang menghadap ke kepala sekolah, tidak harus di ruang kepala, mungkin Pak, malah nyaman Pak gitu loh. Mungkin bisa sambil diskusi dialog baik-baik taman mungkin Pak menimbulkan suasana itu keluargaan dan kalau kepala sekolah gue alat dijawab ya jadi dengan suasana mencair yang natural, jadi mungkin ada unek-unek atau permasalahan bisa mungkin bisa tercair. Nah, ini beberapa masukan juga terakhir Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan ada di Mari sendiri melalui dari beberapa tadi yang Panjenengan jelaskan, metata, kemudian identifikasi, kemudian dasar. Nah, dari pengambilan tersebut mungkin Pak Sutomo berpesan kepada saya tadi banyak menjadi CGP, kiat-kiatnya mungkin yang dapat saya pelajari. Yang intinya gini Pak, saya itu masih terus terang nangis ya Pak. Saya itu dulu waktu SMA 1 terkirim ke Australia. Australia itu guru memperhatikan anakku seperti itu Pak, ya Gusti, nangis dalam hati saya Pak. Nih kelas 1 itu ada 20 pelajar kelas SMA gitu. Ada satu anak itu dari keluarga masalah itu. Anak nggak bisa komunikasi pada orang tua. Anak bisa guru mau nanya bagaimana caranya bisa komunikasi seperti apa. Anak suruh mencari solusi sendiri Pak. Begitu anak itu dibagi-bagi oleh guru untuk solusi. Gurunya itu senang luar biasa. Karena apa, solusi dari anak itu membekas lama. Itu saya masih ingat semacam itu. Jadi kalau nanti menjadi guru penggerak ini yang paling berat adalah pembelajaran kita itu masih tempo lama. Tolonglah diberdayakan di kelas depan menjadi yang hebat gitu. Dan sudah lolos sertifikasi berapa pun. Jadi sertifikat berapa? Sertifikat anak aksi nyata. Aksi nyata nomor 4. 4 ya, alhamdulillah ya. Terus kayak itu. Itu pokoknya jenengan itu cekelke kan. Yang tertinggi berapa? Di SMA 1 yang tertinggi berapa?
sertifikat. Budwi ada berapa? 10. Ada 10. Aksi nyata, sertifikatnya. Sertifikat. Nah. Nggak nyata sampai satu orang yang paling tinggi dapat berapa? Saya dapat 2. Tanggal 10 dua masih paket. menunggu. Oke. Jadi itu nanti semangat nang ya, Pak. Jadi banyak sekali pelajaran yang saya petik dari panjenengan, terutama dulu sebagai mungkin saya di SMA Negeri 1 itu dengan latar belakang yang berbeda Pak. Kemudian kita bisa mengkotakkan oh sekolah ini seperti ini, sekolah ini sama. Beda. Berbeda-beda. Ini sama saja. Sekolah itu SMA 1, 2, 3 beda. Sekolah itu perejingan manusia yang besar gitu loh Pak. Beda-beda Pak, perlakuan juga beda, bijen beda, guntur beda, karanganyar beda. Murah ngerti terbentuk karakter. Dan jenengan menciptakan karakter nanti yang bisa membuat karakter besar di SMA 1. Tugas jenengan semacam itu. Biar nanti akan menjadi hal yang hebat. Itu Pak ya. Terima kasih Pak. Kalau kita juga merupakan alumni di situ Pak. Alumni ya? Panjenengan juga sebagai guru saya dulu Pak. Iya. Terima kasih atas. Pernah ya? Tahun 2010. Oh, 2010. Ya. Jadi, terima kasih Pak atas banyak pelajaran yang saya petik Pak. Semoga kedepannya saya bisa menggali lebih dalam lagi ilmu yang panjenengan sudah terapkan ya Pak. Terima kasih. Maaf mengambil waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Demak. Saya Setion Nugroho, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Demak. Saya Khairul Rozak, CGP angkatan 7, instansi SMA Negeri 1 Demak. Saya Dimas Bayu Haji Putranto, calon guru penggerak angkatan 7 asal instansi SMA Negeri 1 Demak. Saya Binarno, CGP angkatan 7 dari instansi SMA Negeri 1 Demak. Salam hebat dari Dwi Wayuningsih, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Demak. Saya Isolehatun, CGP angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Demak. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan praktek terbaik pengambilan keputusan dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Merangin, Bapak Sugiarto SPD MPD. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, memperkenalkan diri, saya Bayu Pak. Saya CGP angkatan 7 di SMA Negeri 1 Demak. Saya guru baru Pak. Oh, Kebetulan saya baru 8 bulan berada di SMA Negeri 1 Demak. rumah saya Pak di dalam. Mohon izin Pak, menyampaikan karena ini dengan yang mohon maaf sebelumnya. Dengan senang hati. Ada tugas dari CGP di modul 3.1 mengenai keputusan pada pemimpin yang berdasarkan pada kebijakan-kebijakan. Jadi saya di sini pengen belajar dengan mengenai identitasnya ini Pak. Jadi mungkin dari perjalanan panjang sebagai kepala sekolah menemui berbagai permasalahan yang mungkin itu dilematis, bagaimana memutuskannya lah. Aku mohon saudara. Pak Bayu tadi mengenai kalau identitas identifikasi ada dua, identifikasi masalah dan identifikasi data yang bisa dilakukan. Identifikasi masalah itu bisa saya lakukan dari teman-teman yang langsung pengamatan baik langsung maupun tidak langsung, baik faktual maupun bentuk maksudnya sih saya tidak nampak di sana kalau bisa tahu dengan menggunakan identifikasi menjadi penting Pak. Itu katanya kan dalam identifikasi masalah itu menjadi sangat objektif untuk nanti bagaimana saya mengambil keputusan, siapa yang saya libatkan, tentang waktunya berapa, aksesnya apa. Nah ini menarik sekali Pak, ini mohon maaf karena sesi terakhir kita ya dari 6 CGP Pak, mohon maaf Ini guru saya 3 Pak. Oh jadi setelah mengidentifikasi tentunya panjenengan mempunyai dasar kita dalam mengambil keputusan itu sendiri. Dan hal-hal apa yang menjadi dasar panjenengan sebagai pertimbangan dalam
pengambil keputusan-keputusan tersebut? Saya pasti menomorsatukan kemaslahatan anak. Kalau bisa ya, kalau saya buat skala prioritas adalah yang pertama adalah yang siswa dan dari institusi. Jadi keputusan apapun yang menjadi prioritas utama adalah pelayanan siswa pada siswa dan kata siswa tidak terlalu sedikit. Nah itu yang menjadi, lalu pertimbangan yang lain tentu saja ya saya harus mentaati regulasi yang ada, yang tidak boleh kita Melangkahi Pak ya. regulasi yang tertulis mungkin tidak karena ada aturan yang objektif. Ya. Nah ini dalam menarik sekali Pak. Dalam perjalanan tentunya sebagai seorang leader ataupun pemimpin ini mempunyai banyak tantangan Pak. Mungkin dalam pengambilan keputusan itu mungkin ada berbagai pihak Pak. Mungkin karena kita di dunia pendidikan ini di guru sendiri ada beberapa karakter, ada yang menerima, ada yang masih belum menerima, ada yang setengah hati. Nah itu bagaimana? Khusus pengangkat itu boleh Pak. Di Kabupaten Kendal nanti perlu kalau pengangkat itu betul masyarakatnya sangat kritis, sangat peduli dia terhadap keputusan yang diambil. Bahkan ini sekali sebelum menurut bahkan mereka walaupun rata-rata kerja di pabrik itu kalau anaknya belum pulang saja pasti kepala sekolahnya di WA atau begitu ya. Jadi sampai segitu saja saya bisa kreatif betul melayani mereka. Terkait dengan teman-teman yang aksesnya yang ada saya stakeholder yang sekitar atasan kita kan kita harus melayani atasan juga lalu stakeholder dengan masalah ya tetangga dengan sekolah sama sekolah lalu kecamatan dan itu kita juga Merangkul semuanya ya, Pak. dan ini dibutuhkan something lah. Iya. Nah saya selama ini menggunakan pendekatan personal. Menarik sekali seperti seorang pemimpin bisa istilahnya merangkul Pak dari setiap mungkin dari wakil, guru, tata usaha maupun sampai dengan tenaga kebersihan. Jadi satu misi dari perwujudan dari visi sekolah. Nah dari yang Pak Julian sampaikan tadi mungkin faktor-faktor yang mempermudah Pak dalam perjalanannya dengan mengambil keputusan itu sendiri. Oke. Yang pertama kalau dengan eksternal dia kita harus menjalin komunikasi kekeluargaan yang baik ketika kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Artinya kalau ada masalah baru begini ya kita harus jadi komunikasi yang baik, saling menghargai satu yang dari luar. Jadi intinya jangan sampai ketika ada masalah baru kita lakukan. Kalau yang dalam kita sudah satu keluarga Pak bermacam-macam ya kita sekolah itu harus tahu petanya masing-masing karakternya seperti itu harus tahu. Misalnya kalau saya jalan dengan cara ini tidak nyaman ya makanya saya selalu menggunakan pendekatan berbeda-beda Pak. Ya pendekatan personal kepada teman-teman itu saya jelaskan. Tadi kalau saya sebut perspektif saya itu saya gunakan itu dan alhamdulillah itu menggunakan pendekatan personal ya kira-kira Pak. Ini kalian dapat pembelajaran buat saya Pak, teman saya ini masih guru baru seperti saya dari SMA 1 Guntur Pak. Mungkin juga Pak Julian yang mengisi ketika ada kegiatan itu semua kira-kira itu. Jadi saya di SMA 1 baru 7 bulan, jadi sebanyak ini baru Pak Julian sebagai seorang pemimpin dan nanti bagaimana mengayomi seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu agar menjadi satu. Seperti saya juga mengajar PJOK Pak dalam permainan olahraga kan juga bukan hanya kapten tim saja yang berperan Pak. Jadi seluruh pemain itu terlibat aktif dalam suatu tujuan yang bagaimana. Ini yang terakhir Pak, mohon maaf ini pesan atau mungkin oleh-oleh yang saya dapat dari panjenengan sebagai saya sebagai guru CGP calon guru penggerak. Kalau saya waktu itu tapi kalau dengan guru kompakan memang itu yang diperlukan Mas. Kita mempunyai menanamkan kepercayaan kepada seluruh teman. Kalau kita bisa dipercaya, kita tidak hanya nyuruh-nyuruh pemerintah itu, kita harus meyakinkan bahwa teman-teman kita percaya. Yang kedua, tentu saja setelah didapatkan kepercayaan dari teman-teman, yakinkan itu dengan pendekatan personal. Kita percaya, kita harus tidak buat dan mencoba, kita harus punya tim yang kuat, yang konten. Kalau apapun ya kita butuhkan bisa, dan itu diperlukan komitmen. Jadi kita sudah sedikit
ada yang diambil lihat tanamkan pada mereka Iya, jadi luar biasa sekali pelajaran yang dapat saya ambil Pak setelah itu ya. semoga nanti kedepannya saya terapkan Pak dengan pengalaman-pengalaman panjenengan yang berharga bisa saya adaptasi kemudian saya terapkan lagi. Oke, Semoga Pak Sugierto sehat selalu, sukses selalu di SMA Negeri 1 Meranggen ini dan tetap jaya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.